Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait komponen utama yang ada pada engine atau mesin kendaraan. Untuk mempermudah dalam proses penjelasan, di sini saya menggunakan trainer kijang ya. Ini mesin kijang konvensional. Nah, kemudian sudah dijelaskan di sebelumnya bahwasanya pada kendaraan atau mesin kendaraan itu terdapat berbagai jenis penggolongan. Nanti dari bahan bakar, nanti ada mesin bensin, ada mesin diesel, kemudian dari cara kerjanya nanti ada mesin 4 tak atau 4 langkah, kemudian juga ada mesin 2 langkah. Namun pada umumnya yang digunakan hingga saat ini adalah yang mesin 4 langkah. Nah, baik pada mesin bensin maupun mesin diesel itu sebenarnya untuk konstruksinya hampir sama, alias komponen penyusunnya juga sama, tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanyalah pada proses pembakaran yang terjadi di ruang bakar. Nah, untuk itu langsung saja di sini kita akan ulas satu persatu terkait komponen utama penyusun pada mesin kendaraan. Yang pertama, mulai dari bagian atas, ini ada deksel ya. Kalau di bengkel lebih dikenal dengan nama deksel. Ya, lebih dikenal dengan nama deksel atau nama lainnya adalah tutup kepala silinder. Fungsi utamanya dari tutup kepala silinder ini adalah untuk melindungi mekanisme katup yang ada di dalam head silinder. Ya. Kemudian selain tutup kepala silinder, kita turun ke bagian bawahnya ya. Di sini ada bagian head cylinder atau cylinder head atau kepala silinder. Nah, fungsi utamanya dari kepala silinder adalah sebagai tempat atau dudukan dari mekanisme katup. Selain itu nanti masih banyak lagi fungsi yang lain seperti nanti ada ruang bakar, kemudian tempat busi dan lain sebagainya. Oke, dari kepala silinder kemudian turun ke bagian bawah yang warnanya agak berbeda, agak lebih gelap. Ini namanya blok silinder. Fungsi utamanya atau peran utamanya pada mesin kendaraan di sini adalah sebagai tempat atau lintasan dari pergerakan piston naik turun. Makanya nanti ketika kita bongkar di dalam bagian blok silinder itu nanti ada namanya boring atau liner. Ya. Kemudian setelah blok silinder kita turun lagi ke bagian bawah ya. Ini yang bagian bawah sendiri. Ini adalah bagian carter atau sebagai tempat penampung oli pelumas yang ada pada mesin kendaraan. Nah, selain itu, nanti penyusun bagian luar. Di sini ada dua saluran ya. Ada saluran intake dan saluran exhaust ya. Untuk yang bagian intake atau yang dikenal dengan nama intake manifold, di sini fungsinya sebagai saluran masuk baik udara maupun bahan bakar agar bisa masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian untuk bagian exhaust manifold ya, di sini berhubungan langsung dengan sistem pembuangan atau yang lebih dikenal dengan nama knalpot. Kemudian ketika kita bongkar bagian head cylinder. Ketika kita bongkar nanti ada beberapa komponen penyusun utama. Yang pertama adalah bagian camshaft ya. Ini camshaft sebagai penggerak dari mekanisme katup ya, menyesuaikan dengan kinerja mesin. Kemudian selain camshaft nanti ada piston ya. Piston seperti ini bentuknya. Nah, piston ini atau yang lebih dikenal dengan nama shaker ini berfungsi sebagai penerima tekanan hasil pembakaran yang terjadi pada proses pembakaran. Nah, ketika menerima tekanan maka bagian piston ini akan bergerak naik turun. Nah, gerakan naik turun ini kemudian dilanjutkan melalui batang piston. Ini bagian batang piston, ini yang bagian bawah. Batang piston ini akan meneruskan gerakan naik turun piston ke bagian crankshaft. Gerakan naik turun ya sudah diteruskan oleh connecting rod atau batang piston. Di sini kemudian akan diterima bagian crankshaft ya, seperti ini. Crankshaft atau crank as.
atau poros sengkol. Nah, di sebagian poros sengkol ini nanti gerakan naik turun piston akan dirubah menjadi gerakan putar yang kemudian akan diteruskan ke bagian sistem pemindah tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Selain berbagai komponen utama tadi ya, di dalam mesin kendaraan nanti ada atau terdapat berbagai sistem. Salah satunya yang pertama adalah sistem pendinginan ya. Di sini ada bagian radiator yang sebagai tempat penampung dan proses pendingin dari air pendingin atau water coolant. Kemudian ada kipas radiator berfungsi untuk membantu proses pendinginan yang terjadi. Kemudian ada selang ya, ada saluran baik upper hose maupun bagian lower hose. Selain itu, di bagian belakang kipas ini ya, di sini ada water pump ya, sebagai fungsi atau memiliki fungsi untuk mensirkulasikan air pendingin yang ada di dalam mesin kendaraan. Kemudian ketika kita bongkar bagian ini, nanti ada bagian termostat atau katup yang mengatur kinerja dari sistem pendinginan yang ada di dalam mesin kendaraan. Nah, yang terakhir, ketika kita bongkar bagian head cylinder maupun block silinder, nanti akan terdapat saluran-saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya air pendingin yang ada di dalam kendaraan atau sistem pendingin kendaraan yang dinamakan atau yang dikenal dengan nama water jacket. Selain sistem pendinginan, nanti ada sistem pengapian juga. Karena ini menggunakan konvensional ya, di sini ada coil. Kemudian selain coil, di sini ada namanya delco atau yang dikenal dengan nama distributor. Ya, selain itu di sini ada kabel-kabel yang nanti selanjutnya masuk ke bagian busi. Ya. Selain sistem pengapian, nanti ada sistem starter, yang mana di sini diwakili oleh motor starter ya, langsung motor starter. Kemudian ketika kita lihat ke bagian sebelah sini, komponen lain dari sistem pengisian yaitu ini, ya. Ini namanya alternator. Kemudian selain alternator atau generator, di sini nanti akan kalian temukan salah satu bagian dari sistem pengisian lain yaitu regu. Kemudian selain beberapa sistem tadi, nanti ada sistem pemasukan bahan bakar ya. Ini karena konvensional dia masih menggunakan karburator, sementara untuk nanti yang injeksi sudah menggunakan injektor. Oke, mungkin itu saja ulasan terkait berbagai komponen penyusun konstruksi mesin yang ada pada kendaraan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.